2, 1. Kami dari Korea sama Kemarin tingkat 3 akan melakukan ujian praktik bom, yaitu melakukan layanan home care pada orang lansia, di mana dengan mata kuliah dan elektrik 2 entrepreneurship dalam perawatan dan dosen pengampu Burkina menurut NK. Selamat menyaksikan. Nurse trainer adalah perpaduan antara keahlian profesional di bidang keperawatan dengan kewirausahaan, di mana perawat dimanfaatkan sebuah inovasi layanan kesehatan mandiri yang bernilai ekonomis, yang juga sekaligus memberikan solusi untuk masalah kesehatan di masyarakat. Home care perawatan di rumah adalah bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan secara profesional di rumah pasien oleh tenaga kesehatan terlatih. Layanan ini dirancang untuk pasien yang memerlukan perawatan lanjutan, pemulihan setelah operasi, pengelolaan penyakit kronis, atau perawatan paliatif tanpa harus tinggal terus-menerus di rumah sakit. Nah, apa saja sih keunggulan daripada pelayanan home care ini? Yang pertama itu adalah kenyamanan pasien itu pasti terjamin. Dan dengan pasien-pasien yang rentan seperti pasien lansia, yang seperti dalam kasus kami, pasien dapat kenyamanan lebih itu karena pasien juga tidak harus bolak-balik ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan, tapi cukup untuk memanggil perawat home care untuk datang ke rumah. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan holistik dan juga terstandar dengan penilaian klinis menyeluruh yang dilakukan oleh perawat yang bersertifikat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah paket pelayanan yang relatif fleksibel. Nah, jadi bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan pasien lagi dan juga sebagaimana kemampuan keluarga dari pasien. Kemudian yang keempat adalah edukasi manajemen mandiri. Nah, jadi di luar dari jam perawat atau jam kunjung dari perawat home care, perawat dapat membekali pasien dengan alat bantu praktis sehingga dapat memudahkan pasien dan keluarga pasien di rumah secara mandiri. Di usia 72 tahun, Bu Daniati telah hidup dengan hipertensi dan diabetes melitus selama lebih dari 10 tahun. Seiring bertambahnya usia, beliau sering lupa minum obat, pola makan tidak teratur, dan tekanan darahnya sulit dikendalikan. Kesibukan anaknya, Emil, membuat pemantauan kesehatan di rumah menjadi tidak optimal. Apa nih, Mak? Nomornya selera lah. Mau iya, jadi Mak makan apa, Mak? Nomor selera. Makan apa, Mak? Nanti aja. 1 jam lagi ya? Ini kenapa ini? Gak mau minum obat? Lupa namanya. Nanti aja lagi. Aduh, Mak, nanti kalau Mama lupa terus minum obat, nanti mau kapan sebenarnya? Jangan lupa itu. Gak apa-apa. Nanti ya. Betul ya? Oke. Mer, gak apa-apa kamu, Mer? Oh enggak, Bu, Mama lagi sakit. Mama lagi sakit, ini kondisinya salah. Jadi kalau Bu, aku sih kawan aku, nggak mau itu berobat. Kamu berobat, rumah sakit nggak mau. Kalau nggak Mer, perawatnya bawa aja ke rumahnya. Kan banyak universitas sekarang ini. Oh ada yang bilang kayak gitu, Bu. Nah, ini nggak sosial media Bu, katanya. Kan nggak itu bilang sosial media itu kan konten ini. Coba Mer, di sana Mer. Nanti lagi apa ya Bu? Ya, nanti mau kemari lagi ya. Mau masak dulu, mau masak di rumah. Oke Bu, siap ya Bu. Karena khawatir dengan kondisi ibunya, Emil mencari layanan kesehatan yang dapat membantu merawat lansia di rumah. Oh ini ada nih layanan home care, kayaknya cocok untuk mama ini. Telepon lah Bu. Halo. Ya, halo? Apa betul ini layanan home care Agnes? Ya, benar dengan kami di Home Care Mandiri Agnes. Iya Bu, ini aku mau daftarkan mama untuk layanan home care. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Oh iya, boleh Bu, boleh. Ya, sertakan aja alamatnya Bu ya, kami akan lakukan kunjungan hari ini. Iya. Oke Bu. Iya, terima kasih Bu. Jadi kita ada pasien baru nih atas nama Bu Daniati, usianya 72 tahun. Kata anaknya tadi dia tuh riwayatnya ada hipertensi sama diabetes. Kamu bisa kenal dengan kita ya, kita kesana segera. Ya, Kak.
iya, bentar. Pagi, Ibu. Benar dengan Ibu Ina? Iya, benar. Ya, kami dari layanan teman mandiri Agnes yang di Kampung Saya. Oh iya, iya, masuk masuk. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Oke. Ini ibunya yang satu ya, Pak? Iya. Nah, jadi sebelumnya kenalkan dulu kami pelayanan home care Agnes Mandiri di Tarung Jelar. Jadi saya pemiliknya, Bu. Kenalkan nama saya Agnes Wicom. Dan ini kita tahu dulu di Jakarta kalau saya yang akan memeriksa bulan ini. Nah, jadi kan sesuai ditelepon tadi oleh Bu Ina, katanya Ibu mau lihat. Sebelumnya saya jelaskan ya Bu, layanan kami ini di mana kami ini sudah profesional, sudah ada sertifikatnya dan sudah diakui pelayanannya dan sudah banyak yang sudah berobat dengan kami lewat cara di rumah. Jadi seperti itu perkenalan home care kami dulu, mungkin baru pertama kali ya Bapak Ibu untuk mengundang home care-nya. Nah, jadi kalau Ibu tanya layanan care Agnes ini udah berapa lama berdirinya? Jadi udah lama ya Bu, jadi kan udah banyak pasiennya, udah sampai juga sebagian ada yang sudah tanggap dengan baik. Jadi kami di sini juga mau membantu untuk memantau dan mengecek kesehatan diri kita seperti yang Ibu lakukan. Jadi langsung saja ya Bu, kami cek dulu ya Bu. Dan juga di sini saya akan mencatat caranya dulu ya Bu. Nah, jadi Ibu Danyati ini sudah berapa tahun dia hakimnya? Sudah 10 tahun, 10 tahun dia. Riwayatnya dia mulainya hipertensi atau apa itu? Ada juga? Ada Bu. Usianya ada berapa sekarang ini? Usia mau 70 tahun. Jadi Ibu nggak apa, sebelumnya udah pernah berobat? Enggak, nggak boleh dibawa berobat, makanya saya cari cara hampir di Indonesia. Tapi kalau untuk obat-obatan ini ada nggak memang solusi obat-obatan? Ada Bu, kami kalau nggak bikin apa obatnya ada di minum gitu. Itu Bu, kadang sering lupa, sering kadang-kadang gitu. Kalau udah ada obat-obatan sih, harus jangan sampai putus. Di sini Bu, saya cek tensi Ibu dulu. Nanti apakah saya merasakan pusing? Bu. Nah, ini kita cek darah ya Bu. Ibu ini obat belum setiap hari ya? Kalau nggak ada sih. Kalau makan ya sama Bu. Apa ya? Udah dicek tadi bilangnya sama jadi Bu, kalau malam-malam ini suka kembung nggak perutnya? Kembung? Iya. Iya, sering sih. Tapi Ibu jarang makan kan? Iya, kalau nggak ada. Oh, itu. Kalau malam hari itu gimana tidur Ibu? Nggak bisa tidur sih, karena memang saya ke kamar mandi terus. Kamar mandi terus juga, makanya saya nggak bisa tidur. Mau tidur nanti kebanyakan karena pusing. Ada sesak nggak Pak pas malam hari itu kalau mau tidur ada sesak? Ada sih, cuma sedikit. Nah, jadi Ibu nggak boleh dulu makan yang manis-manis karena udah ada riwayat DM-nya itu. Tidak sih Ibu jangan dulu banyak pikiran. Ini Ibunya tidur setiap malam ini sendiri atau bagaimana? Tinggal di rumah sendiri? Iya Bu, karena bapak udah ada. Oh, ini udah umur 72 tahun lah, riwayatnya udah seperti itu. Kalau bisa harus ada yang menemani atau kerabat itu biar tinggal di rumah. Baik, nanti aku minta sepuluh tinggal. Iya, kalau udah. Bisa kan? Oke, jadi hasil lab Ibu ini udah tekanan darahnya kan tinggi tensi. Jadi itu 110 itu udah 110. Terus 245 gula darahnya tadi. Lumayan sudah tinggi nih lah Bu. Udah mengingat usia Ibu juga udah lansia. Dibatasi semua dulu makanan-makanan. Ibu sering makan yang manis-manis nggak? Sudah enggak lagi. Tapi beban pikirannya masih banyak. Iya, karena kadang masih sepi. Misalkan Ibu harus minum obat dengan teratur dulu ya. Harus minum obat dengan teratur. Mungkin hari ini itu pusingnya itu nambah gara-gara ini
Iya. Obatnya ini lah Bu, jangan sampai putus, jangan dulu sampai putus, harus Ibu minum terus, jangan sampai lupa. Kayaknya nanti ingatkan terus Ibu kalau misalkan minum obat kan ini dia sudah lupa gara-gara udah minum umurnya itu udah tua, harus tetap diingatkan. Kalau bisa pakai apa dicatat di alarm gitu di HP biar bisa ingat, keingat juga ingat. Ibu juga bisa terkontrol minum obatnya. Karena ibu juga kan katanya nggak selera makan. Faktor yang membuat gulanya bisa naik itu ya karena stresnya tadi itu. Jadi harus tetap minum obat. Ya. Kita sudah siap minum aja dan yakin semua. Karena tadi sudah kami bacakan ya Kak ya. Nanti biar dikasih obat ini sama sendiri. Nanti tulisnya berapa aja anjurannya per diminumnya. Nah ini juga ada brosur dari kami perpaketan daripada layanan home care ini berapa aja. Baik Bu, ini obatnya Bu, diminum sesuai jadwal ya Bu. Ibu Daniati karena gulanya tinggi, resiko tensinya tekanan darah tinggi. Jadi tolong dulu jangan banyak tekan. Terus makannya makanan yang sehat, teratur dulu makannya. Jangan lupa dulu apa minum obatnya yang penting. Jangan sampai lupa minum obat. Karena obat hipertensi nggak boleh putus itu. Harus tetap minum. Itu yang menstabilkan tekanan darah ibu dan juga gula ibu. Sebelum minum obat harus makan. Setidaknya sedikit saja. Kalau bisa Bu, kayaknya bawa ibu jalan-jalan, jangan cuma di malam di depan biar sirkulasi darahnya itu lancar. Mau pilih paket yang mana Kak? Yang paket basic aja Bu, karena ini sepertinya lebih cocok untuk kondisi. Ya, karena itu pemantauan kan. Iya. Kami jadwalkan kan ini dulu diterapkan dulu ya obatnya, terus saya makan buahnya dipantau juga ibunya. Kami nanti kembali lagi di 2 kali kunjungan lagi kami nanti memastikannya. Kami obat dulu ya, kami mau pulang. Kita bertemu lagi nanti di hari Senin dan hari Kamis ya Bu ya. Hari permisi ya. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Oh, udah nyari lagi hari nih? Iya, udah nyari. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Mas. Ya. Bu, ini ada obatnya diminum sesuai jadwal ya Bu. Nah itu hipertensinya sudah mulai terkontrol, gulanya juga udah mulai terkontrol, ini juga sudah mulai agak membaik saya tengok. Iya, udah agak lemas-lemas lagi, udah keringan yang kayak gini. Jadi ini obatnya ada kerajaan baru, dipertahankan tetap minum obatnya ya, sesuai jadwal, juga makan walaupun cuma sedikit, tetap harus makan. Jadi kami 1 kali kunjungan lagi nanti ya, datangnya hari Kamis. Oke, kalau dulu kami mau pergi dan ini kalau misalkan ada tetangga atau keluarga yang bertanya tentang layanan market kita, ya nanti ya Bu. Oke, kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, bisa Bu. Assalamualaikum, Bu Daniati. Silakan masuk di sini. Bisa Ibu. Jadi bagaimana cara dan kontrol. Kalau udah terima itu ya. Iya, belum terima salah kalian juga ini perlu obat. Jadi kalau sampai bagus lah ya, jadi nggak perlu pindah ke rumah sakit ya kan jadi. Iya, itu pernah ada waktu baik ya. Amin. Sekarang juga mama udah lebih baik itu, udah mulai kerja obat dan berubah. Ibu nanti kalau butuh bantuan ya, nanti ibu nanti mau pagi, bisa bantu saya ya. Berarti kalau yang hampir itu bagus ya, kalau dari temannya mereka dari rumah mereka mau ya? Iya, kalau yang hampirnya bagus, mereka sangat perhatian. Ini juga kalau misalnya ibu-ibu mau bantu mereka, ini mereka ada kasih brosur, kita coba tawarkan gitu. Ini paket-paketnya ya Mel ya? Iya Bu, itu ada paket-paketnya sih. Ini murah-murah ya. Jadi nanti kalau kita sakit boleh dipanggil ke rumah ya Mel? Boleh. Kalau begitu, terima kasih banyak sekali ya Mel. Terima kasih juga ya Bu. Dan yang buatnya juga niati, semoga cepat sembuh ya Bu. Terima kasih ya. Begitu kami permisi dulu ya Bu. Iya Bu.